Halo teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang tipe data dalam SQL ya teman-teman. Dan sekarang kita akan belajar membuat tabel dan juga relasinya ya teman-teman. Oke, untuk pertama-tama di sini saya akan membuat terlebih dahulu database-nya ya teman-teman. Oke, kita akan membuat contoh database tentang toko teman-teman. Database TokoDB. Nah, seperti ini, dan kita klikkan. Nah, di sini sudah terbuat satu database berupa TokoDB teman-teman, dan kita akan langsung belajar cara membuat tabel dan juga relasinya. Untuk pertama-tama di sini saya akan membuat tabel customer terlebih dahulu. Create table customers, kemudian buka kurung tutup kurung. Kemudian di customer itu ada apa saja teman-teman? Untuk pertama-tama itu ada customer ID, dia tipe datanya integer, dan kita pakai auto increment. Maksudnya auto increment ini apa teman-teman? Nah, jika teman-teman mengisi untuk pertama kali itu ID-nya itu 1. Nah, ketika teman-teman mengisi kedua kalinya itu langsung ID-nya itu 2 tanpa teman-teman mengisi ID-nya. Jadi otomatis database itu mengisi sendiri teman-teman. Jadi setelah teman-teman mengisi 1, teman-teman mengisi lagi, otomatis ID-nya jadi 2. Nah, itu untuk auto increment. Jadi langsung otomatis ke nomor selanjutnya teman-teman. Dan di sini kita jadikan primary key. Nah, kemudian setelah ID ada nama, dan tipe datanya yaitu varchar dan panjang maksimalnya itu 100. Kemudian di sini kita isikan not null. Berarti di sini nama itu tidak boleh kosong teman-teman. Kalau kosong nanti terjadi error. Nah, kemudian ada alamat, kemudian tipe datanya teks, ada telepon, dan tipe datanya di sini saya pakai varchar teman-teman dengan panjang karakter sebanyak 15. Nah, di sini untuk telepon dan juga alamat ini boleh 0 atau kosong teman-teman. Dan kita langsung create teman-teman. Nah, di sini tadi saya menambahkan primary key. Primary key ini apa teman-teman? Primary key itu adalah identitas unik setiap customer. Jadi setiap customer itu tidak boleh sama ID-nya. Makanya di sini saya kasih primary key. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk kedua di sini saya akan mencoba membuat tabel produk teman-teman. Create table produk, kemudian di tabel produk ini isinya ada apa aja? Ada product ID teman-teman. Product ID kita datanya integer, kita pakai auto increment. Kemudian primary key, kemudian habis product ID ada nama produk teman-teman. Tipe datanya juga varchar, kita kasih panjang maksimal 100 dan tidak boleh kosong. Kemudian ada harga, tipe datanya desimal, kita kasih seperti ini untuk desimal. Dan juga ada stok teman-teman. Stoknya kita pakai tipe data numerik berupa integer. Nah, kita kirim. Oke, di sini saya sudah membuat dua tabel, yaitu tabel produk dan juga tabel customer. Dan kemudian kita akan membuat tabel untuk relasinya teman-teman. Jadi bagaimana sebuah customer itu membeli barang, itu harus ada relasinya, yaitu relasinya membeli teman-teman. Kita buat tabel bernama order. Di sini adalah tabel untuk menghubungkan customer dan juga produk. Di dalam tabel order ada apa? Ada order ID,
supaya datanya integer, auto increment, dan juga primary key. Kemudian di sini kita akan menghubungkan apa? Kita akan menghubungkan customer ID, datanya integer, dan juga di sini ada tanggal order, Jadi ordernya itu kapan? Itu terdata di sini. Dan di sini kita akan merelasikan yaitu customer ID, foreign key, customer ID, reference customers, reference ke tabel customer, dan kita akan mengambil apa yang benar, customer ID. Yang diambil adalah customer ID, teman-teman. Nah, untuk bisa menghubungkan ini, teman-teman, jadi teman-teman harus membuat customer ID terlebih dahulu atau membuat tabel customer. Jika teman-teman membuat order terlebih dahulu, maka error, karena order ini mau menghubungkan kemana? Kan mau menghubungkan ke customer. Jadi kalau customer belum ada, ya nggak bisa dihubungkan kemana-mana, karena kita akan menghubungkan ke customer, teman-teman. Makanya tabel untuk merelasikan itu harus dibuat sesudah tabel utama, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan kita langsung coba kirim atau buat, teman-teman. Dan di sini sudah berhasil dibuat, teman-teman. Oke, di sini saya coba terlebih dahulu ya, teman-teman, untuk apakah tabelnya ini sudah benar atau masih salah. Jadi di sini saya menambahkan secara manual terlebih dahulu. Oke, customer ID-nya 1, kemudian namanya customer 1. Customer 1 ini boleh 0, jadi kita langsung kirim saja, teman-teman. Dan di sini berhasil. Kemudian produknya kita coba isikan. Di sini kita isikan, teman-teman. Nah, produk ID-nya 1, nama produknya produk 1, harganya 10.000, stoknya 10. Nah, kita kirim, teman-teman, dan berhasil dikirim ya, teman-teman. Oke, kita coba order, teman-teman. Nah, maksudnya relasi itu seperti apa? Jadi kan di sini kan tadi ada yang bernama customer ID. Nah, jadi customer ini order tuh kapan dan siapa customernya yang order itu langsung ada di sini, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ini customernya kan tadi nambah 1. Nah, otomatis ID-nya cuma 1, teman-teman, dan kita bisa milih. Nah, seperti ini. Kalau customernya 2, kita juga bisa milih customer mana yang mau order. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kita isikan tanggal sekarang. Oke, kita coba kirim. Dan berhasil. Kita coba jelajahi, teman-teman. Nah, maka di sini ada value-nya. Order ID-nya 1, customer yang order itu customer ke-1 dengan ID 1, teman-teman. Dan tanggal ordernya itu tanggal sekarang. Seperti itu untuk relasi. Jadi bagaimana customer bisa membeli produk itu harus ada tabel relasi, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh belajar cara membuat tabel dan juga relasi. Teman-teman mungkin akan belajar relasi yang lebih lengkap seperti ketika customer order itu ada order dan juga ada detail order, teman-teman. Jadi order itu memuat tanggal, customernya, dan juga ID barangnya, teman-teman. Sedangkan kalau detail order itu berapa jumlah barang yang dibeli, kemudian total harganya berapa, seperti itu, teman-teman. Karena kalau teman-teman itu menggabungkan satu tabel, order dan juga detail order, nanti database-nya itu berat, teman-teman. Kalau data teman-teman masih 1000, 10.000 itu masih oke, database itu masih kuat. Kalau data teman-teman 1 juta, kemudian 10 juta, itu akan memakan banyak resource, teman-teman. Jadi kita belajar dari dasar dulu, bagaimana memanajemen, bagaimana cara memetakan tabel dengan baik dan benar, tanpa kita membebankan pada database yang ada pada platform atau aplikasi kita.
Nah, kita belajar dari sini teman-teman. Dan tema hari ini kita belajar tentang cara membuat tabel dan juga relasinya. Dan ini adalah salah satu contoh yang dasar teman-teman. Dan nextnya kita akan belajar cara insert atau CRUD ke dalam tabel teman-teman, tanpa otomatis. Jadi kita belajar secara manual, belajar dari sintaks, belajar dari SQL-nya teman-teman. Oke, cukup itu saja materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.